Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi semuanya ya. Ini abang pos jaga nih, pos jaga tidur sebentar. Tuh lagi ya bersama kalian ya. Semoga banyak Sama biar gaya. jadi kita langsung aja ke case ya. Langsung aja ke Uang mas berapa? 10.000. Dan dari bayar. Yang pakai uang awak. Reka bocor Reka. Jadi kita mau mana ya? Nah, jadi kan kita mulai dari ini ya. Bisa nih dari ujian MC apa maksudnya apa nih? MCX ya. Betul begitu Isan. Betul dok, MCQ dok. Oh MCQ ya. Nah, jadi hmm, kalau kita bahas soal ini selain itu kita bahas juga masalah OSC. Jadi kan dalam menjawab soal ya, kalian juga harus tahu bahwa waktu kita tuh singkat. Waktu kita itu terbatas. Jadi pertama ketika menjawab soal baca dulu kalimat tanyanya ya. Apakah dasar pertimbangan anak harus segera dioperasi? Jadi jangan baca skenario-nya pertama, tapi baca pertanyaan dulu. Question-nya apa? Nah, jadi apakah dasar pertimbangan anak harus segera Iya, dok. dioperasi? Ya. Mm-mm. Jadi ya kalau kita perhatikan di sini pertimbangan anak harus segera dioperasi, dia kasus apa? Baru kita baca kasusnya. Jadi kalau kita baca kasus ya kan, dia keluhan sesak, biru. Nah, pada para pasien sesak itu kalian pikirkan apa? Kardio, pulmonal, ya, masalah jantung atau masalah paru ya, atau masalah paru. Jadi eh, itu ketika kalian pikirkan masalah sesak ya. Terus dia biru berarti, nah, cianosis itu khas pada sakit jantung. Jadi kalau kalian nanti perhatikan lagi pada skenario ini, maka dijelaskan lagi. Jadi semakin ke ujung maka semakin menunjukkan clue, ya, semakin menunjukkan clue. Jadi mengarah ke eh, penyakit apa, diagnosisnya apa. Dan disampaikan bahwa kesannya itu penyakit diagnosis penyakit jantung. Nah, karena di sini penyakit jantung, maka ditanyanya apa indikasi harus dioperasi. Maka kalau kalian pikirkan kan, ini harus textbook. Nah, jadi baca apa aja pertimbangan anak tersebut dilakukan operasi. Nah, tentu secara teoritis jawabannya benar B, ya. Tapi kalian harus baca lagi terkait dengan apa aja pertimbangan anak harus dioperasi, ya. Karena pertimbangan anak dioperasi itu yaitu salah satunya perbaikan klinis, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya nanti per 5 soal kita buat diskusi. Seorang anak ya, oh maaf, kita baca dulu pertanyaannya. Apakah tindakan pertama yang tepat dilakukan untuk pasien ini? Ya, seorang anak usia 9 bulan datang tinggal serumah dengan ibu yang didiagnosis TB, yang sudah minum obat anti TB selama 1 bulan. Menurut ibu pasien, terkadang demam sudah tidak terukur, keluhan batuk berat, badan sulit naik disangka. Jadi ini anak tersebut dicurigai masalah TBC. Nah, kalau anak TBC itu ada skor TB. Nah, nanti kita ada jelaskan juga itu nanti di materi ketika kalian membahas soal OSCE ya. Kita bahas nanti di catatan apa aja sih kisi-kisi OSCE ya yang menjadi modal kalian untuk selesai di stase ilmu kesehatan anak. Nah, jadi tindakan pertama yang perlu dilakukan yaitu pertama mendiagnosis, betul ya. Jadi kalian nggak mungkin ada anak dengan keluhan dia pernah tinggal dengan ibu, terus cuman gara-gara itu kalian kasih langsung obat. Nggak gitu. Jadi langkah pertama ya, karena kebetulan pertama pertanyaannya, maka langkah pertama yaitu mendiagnosis. Nah, jadi cara mendiagnosisnya bagaimana? Bagaimana cara mendiagnosisnya? Ini tentu salah ya. Nah, jadi antara A sama B.
Nah, jadi ketika kalau kita dihadapkan dua-dua ini, salah skor TB ada nggak pemeriksaan tuberkulin? Coba kalian lihat. Bagaimana penilaian skor TB? Bentar. Sambil dijawab ya, sambil abang lihat apa dulu ya. Ada telepon. Izin dokter, itu masih mute dokter. Terima kasih, San. Nah, jadi untuk diagnosis, untuk cara mendiagnosis penyakit batuk itu ya, pada anak-anak itu kan kalian harus tahu bahwa eh, neonatus kalian pikirkan diagnosis yang ini ya, sedangkan pada usia hingga 5 tahun pertimbangan ini dan dari 5 tahun pertimbangan. Nah, jadi kita bahas dulu TB pada anak ya. Nah, scoring TB ya itu ada beberapa indikator ya. Nah, jadi indikator yang pertama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi 8 indikator ini ya. Salah satunya yaitu pemeriksaan uji tuberkulin ya atau mantuk tes. Nah, jadi ketika dia negatif maka bernilai 0 dan ketika dia positif bernilai 3. Nah, kembali ke rujukan pada pasien ini. Jadi tindakan pertama yang dilakukan untuk pasien ini yaitu melakukan uji tuberkulin ya. Salah satunya dari item scoring TB. Oke. Karena kenapa? Dari uji tuberkulin ini kita bisa menilai, dari derajatnya. Ya, apakah si anak ini ada hubungan dengan TB yang ditularkan dari ibu pada kasus skenario di soal tadi. Karena ini ya interpretasi dari pemeriksaan mantuk tes. Kapan dikatakan positif, kapan dikatakan negatif. Oke, ya lanjut ke soal nomor 3. Berapa jarak antara dosis pertama dan dosis kedua untuk vaksin Sinovac? Ini abang ragu bakal ditanya lagi. Pasti akan diganti soalnya. Tapi seumpama ya, maka jaraknya memang 1 bulan ya. Atau dikonversikan menjadi 1 minggu. Bahkan kita tanpa perlu membaca skenario, kita sudah bisa menjawab. Jadi makanya sangat penting kalian manajemen waktu yang terbatas ya. Jadi caranya dengan membaca pertanyaan dulu, kemudian baca skenario. Tapi kalau kalian mau baca skenario lagi untuk meyakinkan, silahkan. Tapi jangan berlama-lama. Oke, nomor 4. Apakah final goal dari pemberian imunisasi? Ya, jadi imunisasi itu bukan bukan memastikan orang tersebut tidak mengalami penyakit ya, tapi dia hanya mengantisipasi ya, memproteksi, melindungi agar tidak ada agar tidak ada masalah yang lebih berat kalau dia mengalami infeksi akibat tidak diimunisasi ya. Jadi tujuan final dari imunisasi itu kalau kita bilang melindungi seseorang dari penyakit infeksi itu memang tujuan, tapi nggak final, itu bukan tujuan akhir. Jadi tujuan akhir itu kan menuntaskan penyakitnya. Jadi dengan banyaknya orang imunisasi secara tidak langsung akan membentuk namanya hereditary immunity ya. Jadi hereditary immunity. Jadi kekebalan tubuh secara komunitas.
Jadi dengan demikian akan mengurangi penyakit tersebut. Ini benar juga ya. Cuman abang hanya menjelaskan kenapa bisa jawabannya itu. Terus secara umum, nah soal nomor 5. Apakah penyebab anemia pada kasus ini? Dikatakan anemia jikalau HB berapa? Nah, tentu untuk menentukan anemia, maka sangat bergantung dengan usianya. Nah, adik-adik, tentu kalau misalkan kalian bingung dengan angka nilai normalnya, maka kalian baca skenario-nya. Apakah ada mengarahkan ke arah anemia? Apa aja gejala anemia? Lemah, letih, lesu, ya kan? Mulai, apakah ada pucat? Nah, kalau kita baca, perhatikan sama-sama bahwa ada khas membawa ke arah sana ya. Nah, terus dibilang tidak dijumpai lebam. Ini maknanya apa? Yang tahu? Tidak dijumpai lebam artinya tidak mengarahkan penyakit, bukan masalah trombosit. Ya. Nah, jadi kalau ada lebam berarti ada luka di dalamnya. Nah, luka di dalam itu berarti darah yang mengendap akibat luka yang tidak bisa diserap. Darah yang tidak bisa diserap. Nah, itu peran dari trombosit. Jadi ini kan dibilang tidak dijumpai lebam-lebam berarti ya bukan masalah trombosit toh. Tapi hanya masalah di eritrositnya aja. Nah, apalagi didukung oleh nilai-nilai yang ditampilkan pada skenario di sini. Kemudian kalau kita perhatikan nilainya, ini ada nilai MCV, MCH ya. Nah, ini menjadi tolak ukur kita bahwa ketika di bawah 80 berarti dia jenis hipokrom dan mikrositer ya. Jadi ada berapa jenis semuanya? Ada 3 jenis ya. Ada hipokrom. Ada yang tahu? Silakan mau sambil tulis. Hipokrom, mikrositer ya. Normokrom, normositer dan hiper ya. Hiperkrom dan hiper makrositer ya. Nah, jadi ketiga jenis ini ya, ada 3 jenis ini itu dilihat dari nilai MCV dan MCH. Kalau hipokrom kurang dari 80 ya. Kalau paling bawah hiperkrom di atas 100. Jadi kalau di antara 100 dan 80 berarti dia normokrom, normositer. Oke ya. Dulu itu dihitung per satuannya. Kalau sekarang udah canggih, dengan mesin bisa didapatkan angka berapa sih MCV dan berapa sih MCH. Nah, kalau kita perhatikan, anak ini kan pucatnya kan bukan karena perdarahan, karena dia nggak ada cerita tiba-tiba dia berdarah, tiba-tiba dia kecelakaan, nggak ada. Berarti bukan penyebab anemianya, bukan perdarahan. Terus peningkatan destruksi sel darah merah. Apakah anak tersebut dijumpai pada pemeriksaan fisik adanya splenomegali? Jadi kalau ada splenomegali itu khas untuk pembesaran organ splen akibat dari hancurnya sel darah merah yang berlebihan. Oke. Jadi harus dijumpai splenomegali pada pemeriksaan fisik. Jadi kalau nggak disebutkan itu berarti bukan D. Kalau yang D, rantai globin tidak terbentuk sempurna. Itu khas pada diagnosis apa? Yang paling banyak di sini, tahu? Thalassemia. Thalassemia ya. Nah, jadi thalassemia itu dia bisa pucat juga. Oke, apakah ini anak tersebut mengalami thalassemia? Kalau kita bisa bilang sah-sah aja ini. Tapi tidak mengarahkan ke thalassemia. Apa khas kalau di soal yang thalassemia? Maka akan disebutkan misalkan anak tersebut lahir dari keluarga. Gitu. Atau mungkin dia sampaikan rutin transfusi darah. Nah, itu suatu clue mengarahkan ke jawaban D. Tapi kalau tidak ada kalimat itu di soal, maka kalian tidak perlu mencurigai ini thalassemia. Ya, meskipun thalassemia itu ada yang minor dan ada mayor, tapi kalau di soal, paling khusus kalian itu biasanya yang ditampilkan yaitu yang mayor, sehingga yang ditampilkan selalu skenario-nya itu skenario berbau transfusi. Karena thalassemia hidup harus selalu dengan transfusi. Ya.
terjadi hemolitik karena infeksi, ya mungkin hampir mirip juga dengan yang B. Ada terdapat splenomegali juga ya. Yang ini juga terdapat splenomegali ya. Cuman bedanya kalau yang B itu destruksinya bisa karena apa aja. Bisa karena infeksi, autoimun, atau macam-macam. Tapi kalau yang D sudah dibilang ya, bahwa infeksi. Ya, jadi penurunan produksi sel darah merah ya. Jadi penyebab dari ini. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa tahu ini produksi sel darah merah yang kurang? Nah, jadi kalau kita bicara MCV, MCH tadi yang ini dia termasuk hipokrom dan mikrositer, maka kecurigaan kita diagnosis apa aja nih? Kalau hipokrom dan mikrositer, kalau dilihat dari MCV. Ada yang tahu? Defisiensi besi. Defisiensi zat besi, thalassemia, penyakit kronik, ya kan? Kalau normokrom, normositer, apalagi penyakit kronik, perdarahan, hemolitik, ya kan? Nah, jadi kalau dilihat tampilan ini kan nanti nilainya di bawah 50, maka kalian curigai pertama anemia defisiensi zat besi. Nah, kebetulan nggak ada terperiksa defisiensi zat besi. Cuman dibilang di sini ya kurang aktif ya. Kurang aktif ya. Dan ini memang agak sedikit tidak tegas, tapi cara menjawabnya dengan mengeksklusikan thalassemia karena tidak ada statement transfusi. Gitu ya, jawabannya C. Tapi kalau ada statement transfusi, maka jawabannya itu bisa berubah menjadi thalassemia. Oke, kemudian apakah nomor 6? Oke, sebelum ke nomor 6 ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, nomor 6, apakah kemungkinan diagnosis pada bayi ya? Jadi bayi usia 5 hari tidak mau menyusui, bibir mencucu pada pasien terdapat demam sejak 2 hari lalu dan tampak kurang aktif. Bisa lahir cukup bulan di rumah dengan bantuan dukun. Nah, jadi dukun ini menjadi faktor risiko ya. Tidak mau menyusui dan bibir mencucu. Ini khasnya siapa diagnosisnya harusnya? Dok. Tetanus ya. Tetanus neonatorum ya, bukan sepsis. Sepsis itu infeksi ya. Sedang infeksi yang udah berat. Jadi ya kan di sini kan disampaikan dia bibirnya mencucu. Mencucu itu artinya kaku ya, kaku. Dan itu khas pada tetanus. Orang tetanus itu kalau orang dewasa dia kaku ya, kejang ya. Bukan kejang, kaku lebih tepatnya. Kalau anak-anak dia kaku juga, ya, tapi ditambah dengan tidak mau menyusui dan bibir mencucu. Dan apalagi disampaikan lebih jelas dengan dia lahir di bawah dukun ya, dengan bantuan dukun. Jadi jawabannya itu tetanus neonatorum. Ingat ya. Kenapa bisa Bang dengan hubungannya dengan dukun? Karena dia ditolong dengan dukun yang notabene kita tidak bisa memastikan alat bantuan persalinannya itu menggunakan alat steril. Makanya kalian kalau masuk OK, ya kan masuk OK menolong ke NICU itu stasiun NICU, kalian kan pakai steril semua kan? Topi apa namanya cap ya. Tapi baju kan apakah steril itu? Baju kemarin-kemarin itu kan mesti baju ya. Kota kan. Oke lah. Oke, nomor 7 ya. Apakah diagnosis yang tepat? Berarti ada yang keliru tadi ya, nomor 6 ya. Oke, nomor 7. Apa diagnosis tepat pada bayi ini? Nah, dan tahu cara mendiagnosis siapa yang udah masuk NICU pasti kan harusnya sudah khatam ya. Cara mendiagnosis bayi pada NICU apa pertolongan persalinan itu dengan kurva apa? Menentukan diagnosis ini? Kurva apa? Dari L dia. Lubchenko. Ya, benar. Lubchenko. Jadi itu dia cara menjawab soal ini. Nah, kalau kita perhatikan bayi lahir secara persalinan dengan berat badan 1.800. Kira-kira 1.800 itu kayak mana menurut kalian? Terus
32 hingga 34 minggu itu cukup bulan apa kurang bulan? Kurang. Kurang ya. Jadi dikatakan kurang bulan apabila kurang dari 37 minggu ya. Jadi itu kurang bulan ya. Jadi kalau pada pasien kita karena kurang bulan maka jawabannya antara A, B atau C ya. Terus apalagi tidak sesuai masa kehamilan itu dilihat atau sesuai dengan masa kehamilan dilihat dengan berat badan lahirnya ya. Oke, ini kalian lihat di kurva Lutsenko, kalian hubungkan antara berat badan, panjang badan, dan usia kehamilan ya. Oke, kita lanjutkan aja. Apakah jenis obat yang tidak dipakai untuk penentuan PDA? Nah, jadi PDA ini penyakit jantung, di mana dia ditutup oleh obat yang sifat obatnya itu adalah NSAID. Ya. Kepanjangan NSAID apa? Non-steroid NSAID, anti-inflamasi drugs ya. Jadi apa aja tuh obat NSAID di sini? Kecuali ya yang tidak ya. Yang Indomethacin NSAID bukan? NSAID ya. Paracetamol yang bukan siapa? Rostin. Rostin. Nah, Sanmol itu apa? Paracetamol ya. Jadi yang bukan ini ya. Karena yang lainnya adalah semua jenis NSAID. Jadi ini ada pertanyaan. Apa itu prostin, Bang? Prostin itu adalah prostaglandin ya. Jadi kalau pada pasien-pasien prematur ya, kita tahu bahwa bayi prematur itu masih paru-parunya itu masih belum siap menghadapi kejamnya dunia ini ya. Jadi karena belum siap menghadapi kejamnya dunia ini, sehingga kita perlu matangkan parunya dengan pemberian prostaglandin. Nanti kalian tuh lebih paham seharusnya di stase NICU. Tapi pun nanti ketika kalian pindah ke stase OBGYN, maka kalian juga akan berkecimpung juga melihat karena ada interaksi antara dokter OBGYN, dokter anak itu masih ada hubungannya. Ya, mungkin nanti ketika kalian PDS OBGYN ya, kalian bisa lihat lagi ya. Oke, untuk nomor 9, usia berapakah bayi perempuan di atas akan dilakukan booster MR? Sebagai kita perhatikan ya, bahwa kalau untuk imunisasi, imunisasi berapa ya? Ada pertanyaan sambil dicari ini? Mana dia? Itu kayaknya. Ya. Ini imunisasi punya tahun 2020. Mana itu tadi? Yang terbaru tahun berapa? 2023 ya. Nah, jadi yang terbaru tahun 2023. Nah, kalau perhatikan nanti bagaimana cara membacanya. Mungkin ini hanya headline aja kalau misalkan 2020, 2023 hanya nanti ada pembaruannya aja berbeda. Ya, mungkin cara bacanya kalian sudah paham ya, bahwa ada petunjuknya di bawah bagaimana cara membacanya. Cuman ketika kalian menghadapi dengan soal dengan grafik tabel tentang imunisasi ini, jadwal biru ini artinya pemberiannya, utamanya, ya. Nah, jadi ketika kalian baca, berarti ini di usia lahir ya, baru lahir, itu harus diberikan ya, baca sih. Warna biru kan cuma ada 3 ya, hepatitis B, polio ya, dan BCG. Nah,
seumpama nih ada pasien ya, jadi dia lahir di luar negeri karena mungkin nggak cukup ini ya, nggak cukup dana sehingga dia baru pulang dari luar negeri, misalkan dia ikut bersama orang tuanya, terus pindah ke Indonesia, akhirnya dia baru berkesempatan imunisasi itu di usia 3 bulan. Maka yang kemarin sebelumnya dia nggak ada imunisasi sama sekali. Berarti dia harus menggantikan imunisasi utama ya di bulan yang berwarna kuning ya. Nah, ini bulan berwarna kuning. Jadi kuning ini adalah catch up. Jadi mengejar ketertinggalan apa yang belum dilakukan sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan kuning-kuning ini batasannya bahwa misalkan seperti BCG di nomor 3 bahwa dia batas pemberiannya hanya pada usia 12 bulan atau 1 tahun. Ya, kamu lihat di atas itu kan dia warna putih ya, artinya tidak ada jadwal lagi pemberian BCG. Kang, kalau misalkan dia mau ngasih vaksin BCG gimana? Jadi bentuk sediaannya berbeda. Karena kita ketahui bahwa BCG itu kan dia imunisasi untuk beberapa penyakit ya. Jadi ada juga ketika dewasa atau ketika di usia yang berbeda dengan anjuran BCG, maka nanti vaksinnya berbeda lagi ya. Isinya mungkin hampir sama, tapi nama vaksinnya yang berbeda. Oke, untuk yang berwarna merah itu booster ya. Booster itu artinya ketika kalau kita melihat grafik ini ya, ini kita buat grafik ya, kurva ada sumbu X, sumbu Y ya, sumbu X ya, sumbu Y. Maka yang ketika terjadinya imunisasi ya pada pemberian pertama, kedua, dan ketiga, maka akan terjadi peningkatan imunoglobulin ya. Peningkatan imunoglobulin. Terus dia makin lama makin turun ya. Makin lama makin turun. Makanya ada booster ya. Jadi di selang antara bulan 4 ke bulan 18 itu makin lama makin turun untuk hepatitis B. Ketika di bulan ke-18 si pasiennya tidak imunisasi, maka dia turun-turun terus sampai akhirnya menjadi 0. Tapi kalau dia ada imunisasi di bulan ke-18, maka yang harusnya tadi turun menjadi tidak turun ya. Menjadi naik kembali di usia yang disuntik tadi. Naik kembali ke atas. Gitu. Ya, itu makna dari booster. Oke, untuk itu ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kemudian untuk ini kalian bisa sesuaikan dengan booster MMR ya, kurang lebih hampir sama. Kalau kita perhatikan usia berapakah bayi perempuan di atas akan melakukan booster. Ya, jadi MR dan MMR ya. Mana dia di sini ya? Boosternya di berapa? 18 ya. 18 bulan dan 56. Betul nggak? 18 bulan dan di usia 5 hingga 6 tahun, 7 tahun ya. Oke, betul. Jawabannya adalah B. Oke, jadi gitu ya cara membaca dari vaksin itu sendiri. Bang, kalau misalkan nanti di praktek gimana tuh Bang? Jadi kalau kalian dokter umum, bagaimana cara mempraktekannya? Yang penting kalian hanya tahu bagaimana cara membaca tabel itu aja. Ya. Soal misalkan kalian menghafal ya silahkan ya. Tapi harus tahu kapan diberikannya itu per imunisasi dasar wajib. Oke, nomor 10. Seorang bayi terdiagnosis diare akut dehidrasi ringan sedang. Nah, ini kan sering terjadi ya di rumah sakit kita ya. Terus setelah dehidrasi selama 4 jam, pasien tidak dehidrasi lagi sehingga diperbolehkan rawat jalan, artinya pulang. Apakah terapi yang diberikan untuk pasien di rumah? Berapa cc diberikan oralit per kilogram berat badan untuk lintas diare? Lintas diare. Untuk kasus diare adik-adik ya, bahwa diare itu ada diare akut dan ada diare kronis. Mana dia tulisannya kronisnya? Nah, kronis dan persisten ya. Yang membedakannya kalau dia persisten
Kalau dia persisten, dia disebabkan oleh non-infeksi, ya, seperti air susu, ya, atau penyakit lainnya. Sedangkan kronik itu disebabkan oleh infeksi. Nah, kalau kita perhatikan dosis-dosis pemberian obat ini, coba kamu lihat, ya. Kalau dia dehidrasi ringan sedang, berarti terapi B, ya. Dehidrasinya terapi B. Berapa kita berikan oralidnya? Nah, jadi terapi cairan oral itu diberikan ya setelah 4 jam rehidrasi, ya. Itu tergantung dengan usianya, ya. Jadi cairan oralit diberikan 75 cc kali berat badan pada 3 jam pertama. Oke, kalau kita perhatikan di sini 75 cc kali berat badan pada 3 jam pertama. Nah, sedangkan di sini kan nggak dibilang 3 jam, ya. Cuma dibilang dia itu kalau di skenario di rumah sakit kita itu kan ada yang 50 hingga 100 cc, ya. Ada yang 100 hingga 200 cc. Penentuannya bagaimana? Ini pasien diare kan atau muntah? Diare, ya. Maka per DB cair, ya, bukan dengan per muntah, ya. Jadi antara A, B, atau C. Nah, jadi hitungannya adalah 10 cc, ya, per kilogram berat badan per BAB cair, bukan 5 cc, ya. Ini 10 cc. Ya, dikalikan berat badannya. Terus ditambahkan zinc. Nah, kenapa zinc ini diberikan 20 mg? Kalian kan pernah juga jumpa kan di resep mungkin di pasien rawat inap bahwa ada yang 10 mg. Nah, pada pasien kita zinc itu harusnya diberikan berapa? Jadi kembali ke ini satuannya. Ketika anak tersebut usianya kurang dari 6 bulan, maka 10 mg atau setengah tablet. Kalau dia di atas 6 bulan, 20 mg atau 1 tablet per hari, ya. Nah, anak tersebut usianya berapa? Di atas 6 bulan, berarti 20 mg. Maka jawabannya adalah ya yang E, ya. Ini ada pertanyaan untuk lintas diare. Nah, mestinya pada kasus lintas diare pada kasus diare itu apa namanya? Itulah terapinya, ya, tidak diberikan eh, yang aneh-aneh. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin dokter. Monggo, monggo. Berarti yang oralit 10 cc per kg-BB Hmm? itu yang terapi A-nya dok? Nah, jadi ada terapi A, terapi B, kan? Nah, beda terapi A, terapi B gimana? Kalau terapi A beda sama terapi B, kalau persamaannya tahu kan, tentu sama-sama tidak dilakukan infus, ya. Nah, jadi kalau apakah sama? Ya sama, ya. Antara terapi A sama B hampir sama, ya. Nah, cuma yang membedakannya dia ada rehidrasinya. Nah, jadi ini cara pemberian oralit. Ya, beri ibu 2 bungkus oralit formula baru. Nah, kemarin ada yang bertanya tuh, siapa ya? Harul nggak salah bang. Bagaimana cara mempersiapkan oralit? Ya, ini dia cara mempersiapkan oralit, ya. Nah, ini dia kapan diberikan anak tersebut 50 hingga 100 cc, kapan diberikan 100 hingga 200 cc. Ya, ketika batasan umurnya adalah 2 tahun, ya. Kalau kurang dari 2 tahun, maka berikan 50 hingga 100. Kalau lebih dari 2 tahun, 100 200. Nah, pasien kita umurnya 7 bulan, maka diberikan 50 hingga 100. Ya, berapa? 50 hingga 100 per BAB saya, ya. Jadi, oke. Ya, ini terapi A. Terapi B coba kita perhatikan hampir sama. Ya, cuma yang membedakannya kita harus melakukan rehidrasi dulu. Ya, dengan cara apa melakukan rehidrasinya? Nah, kamu baca. Berikan minum sedikit demi sedikit. Jika anak muntah, tunggu kembali. Mengajukan oral. Ya, secara oral, ya. Begitu. Karena kenapa? Karena pada pasien terapi A dan B
dengan derajat ringan sedang, anak tersebut masih mampu minum, masih bisa minum. Ketika dia sudah tidak bisa mau atau tidak mau lagi minum, maka itu bukan ringan sedang lagi, tapi itu dehidrasi derajat berat. Mungkin itulah yang kamu perhatikan di lapangan rumah sakit kita, itu tidak sesuai teori ya. Mungkin kalau kamu, kok nggak sesuai teori nih? Bukan nggak sesuai teori, tapi yang kita kejar adalah kesembuhan yang lebih cepat. Mungkin disitulah seni dalam ilmu medis ya. Dalam ilmu medis. Mungkin jam terbang mempengaruhi ya. Jadi ketika apa? Ketika kita menargetkan terapi rehidrasi itu secara oral mungkin terlalu lama. Makanya beberapa tempat ataupun kasus kalau kalian lihat bahwa ada yang dilakukan secara cepat secara intravenous. Oke, dapat pertanyaan lagi, San? Paham. Ya. Terus untuk berikutnya, apakah diagnosis paling mungkin pada kasus ini ya? Jadi kalau ini oke, diagnosis ya. Keluhan BAB air besar, dan membesar, pucat menonjol ya. Dan tahu bersama pasien tanpa sedikit bengkak. Dan sekitar 1 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi ini agak rancu ya, tapi kalau misalkan kita lihat pada pasien ini dia nggak BAB, buang buang air besarnya hanya sekitar 1 kali dalam seminggu ya sulit BAB, maka ada kemungkinan nggak mungkin ini masalahnya di ginjal, mungkin ini masalah rubella itu infeksi ya. Jadi pasti masalahnya di usus ya, di sprung lah lebih tepat. Kalau hipotiroid kongenital pusat mana ya sudah bisa buka ini harusnya lebih ke ini sih, lebih kecil sih. Nah, kenapa kecil ya? Jadi kalau ini nggak ada morbus hisprum, yang ada hisprum disease yang ada ya. Hisprum disease itu ketika ada pasien bayi neonatus ya, dia itu kan ada tuh kalau bayi itu ada namanya kotoran hijau. Namanya kotoran hijau itu disebut apa? Meconium ya. Jadi meconium itu mungkin akan ada yang tertelan sehingga kita perlu memastikan bayi itu ada BAB atau enggak, udah BAB atau enggak. Ketika udah lahir itu tanya, Bu, ini si bayi udah BAB atau belum? Ya, si meconiumnya udah keluar atau belum. Nah, meconium itu sebenarnya adalah ketuban yang ditelan oleh si janin kalau kita di kandungan, tapi karena sifatnya sudah berubah ketika sudah lahir, maka akan membuat warna yang berbeda, hijau, makanya disebut dengan meconium. Nah, ketika ada di saluran cerna, maka itu harus disingkirkan, harus dievakuasi ya. Dan pada pasien yang histrung ini, dia nggak AB-AB, mekoniumnya mengendap di situ karena taraf pada usus besarnya itu terkendala, sehingga membuat anak tersebut susah BAB. Itu baru histrung. Sedangkan ini disampaikan lagi bahwa ada keluhan perut besar, pusar menonjol, lidah tampak besar, ya, hipergosus ya, dan muka bengkak itu khas pada hipotiroid. Jadi tiroid itu adalah gondok. Gondok itu bisa terjadi ya bengkak dia, tapi bengkaknya itu belum pasti hipertiroid. Gondok kan. Bisa juga hipotiroid. Nah, pada kasus-kasus bayi kita tahu hipotiroid ya logikanya kalau hipotiroid maka keluhannya lebih ke bengkak. Sedangkan hipertiroid itu keluhannya lebih ke kalau hipotiroid bengkak, hipertiroid itu kurus ya. Nanti kalian sudah stase penyakit dalam juga akan mendalami. Oke, jawabannya C ya, ada yang keliru ya. Nomor 12, ini ada pembesaran di mana? Di tonsil ya. Berwarna abu-abu dan sulit mudah berdarah. Ini khas pada difteri ya, betul ya. Ya, Bang padahal cuma baca dikit-dikit aja kan. Tapi karena udah sering jawab soal-soal gitu, karena kita nggak butuh waktu lama ya. Apakah terapi selanjutnya yang diberikan pada pasien ini? Kenapa dia? Pasien dengan keluhan demam ya 2 hari yang lalu dan kejang sejak 5 menit sebelum datang. Nah ini ada dipesankan oleh si siapa? Bocoran tadi kalau akan ada soal-soal begini, kejang demam ya.
Silahkan ditanyakan kalau ada yang membingungkan. Untuk kejang demam sendiri adik-adik ya, bahwa tentu dia akan mengalami kejang baik itu sebelum demam atau durante demam saat demam. Bisa aja nih anak tersebut kan dia demam nih, demam tinggi, kan? Terus kejang kayak gitu. Karena patokan kita ketika dia kejang demam itu suhunya harus di atas berapa? Harus demam. 8. Ya. Ketika bang, tapi dia ini nggak demam, tapi kejang. Berarti bukan kejang demam gitu ya. Berarti itu apa? Epilepsi. Oke ya. Epilepsi. Epilepsi itu kan secara definisi adalah kejang tanpa ada pencetus ya. Nah, jadi bukan karena demamnya. Itu arti dari epilepsi. Karena udah kemarin udah ada epilepsi D kan, harusnya udah tahu ya. Nah, jadi karena di sini bilang ada demam dulu, maka ini tidak demam nih. Saat diperiksa, pasien kembali. Kalau diberikan diazepam 2 kali, tidak masih berlangsung. Nah, jadi kalau kita perhatikan tata laksana kejang, demam, yang maka kalian harus tahu ketika kita berikan diazepamnya sudah 2 kali, oke jangan berikan lagi yang sama gitu. Berikan apa? Berikan, nah ini dia. Berikan fenobarbital ya kan, 2 jepam, terus 2 jepam diulangi ya, 2 kali maksimal. Ya, secara suppositoria itu kalau di rumah ya atau pre-hospital. Ketika sampai di rumah sakit, maka anak tersebut harus diberikan diazepam yang berbeda yaitu intravena. Ya, ketika intravenanya sudah tidak mempan, baru lanjut ke phenytoin atau fenobarbital. Jadi jangan langsung ke fenobarbital. Nah, kebetulan di soal kita ini nggak ada jawaban. Bang, kalau clonazepam gimana, Bang? Clonazepam. Ada clonazepam di sini? Ada toh? Ada diazepam, midazolam. Coba aku cari. Clonazepam itu golongan apa enggak? Clonazepam. Dia golongan benzodiazepin juga ya. Pada anak. Tapi intinya diazepam ada dia yang diberikan ya. Diazepam. Jadi harusnya ketika masih kejang lagi, maka berikan diazepam. Ya. Baru tentunya baru ke phenytoin dan phenobarbital. Ya, mungkin di sini dilompat ya, dilompat. Ketika ada jawabannya diazepam, maka pilih diazepam. Kalau nggak ada, cari yang di bawahnya. Phenytoin atau phenobarbital. Oke, nomor 14, ya ini pasien terapinya apa? Terapi pasien namanya apa? 7 tahun sudah nyeri saat biasa. Berarti ini masalahnya di mana? Seorang kencing ya. Berwarna seperti air cucian daging. Wah, cucian daging dulu. Berarti ada darah ya. Saya sering mengalami sakit tenggorokan. Nah, abang tahu nih diagnosisnya. Abang tahu diagnosisnya? Enak, Bang. Apa itu kepanjangan genap? Nggak tahu. Glomerulonefritis akut vascular locus. Ya, oke betul ya. Jadi glomerulonefritis akut. Jadi tensinya maka tinggi deh. Apakah terapi yang sesuai? Ya betul, kita turunkan ininya yaitu dengan berikan apa furosemid ya. Ini genapnya infeksi ya. Tiba radang tenggorokan. Terus nomor 15. Apa penutupannya? Tidak ada. Screening critical heart disease dapat dilakukan dengan cara secara rutin dan menggunakan botol pada melakukan pada. Oke ya. Kenapa tangan kiri? Tangan kanan kaki kiri. Ya, gitu ya. Harusnya diletakkan di mana? Yang dekat dengan jantung. Critical heart disease.
Ya, betul ya. Jadi kalau hard disk itu letakkannya itu di lokasi yang seperti tertera di slide ya. Oke, ini sudah textbook ya. Baca lagi ya. Nomor 16, apakah diagnosis pada pasien ini? Jadi pada pasien ini dia penurunan kesadaran ya, tentu udah berat nih. Udah berat. Tapi dibilang dia HbA1c meningkat. HbA1c itu nilai normalnya berapa? Di bawah 7 ya. Jadi ketika di atas 7 itu berbahaya. Ketika di atas 7 maka meningkat. Itu tanda ada kasus-kasus DM, diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu dia pasti sadar. Semua orang DM itu sadar. Tapi ketika tidak sadar, maka akan ada dua kemungkinan. Apakah gula darahnya terlalu tinggi, apa mungkin terlalu rendah. Kebetulan kalau kita baca soal, maka gulanya 480. Normalnya itu kan kurang dari 200. Jadi ini terlalu tinggi. Ingat ya, ketika orang gula DM, orang DM yang mengalami penurunan kesadaran, pasti kalau nggak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Bang, kenapa bisa terlalu rendah? Bang, kan DM itu artinya peningkatan gula. Jadi karena baru selesai minum obat. Ya, mungkin salah dalam prosedurnya atau instruksinya. Oke, kemudian kalau dia kelebihan, kenapa bisa Bang? Mungkin dia lupa minum obat. Dia kelebihan minum obat atau salah dose minum obat. Atau yang kedua, lupa minum obat. Nah, jadi pada kasus-kasus DM ini, Bang, ini bukannya B, Bang. Bisa jadi B, tapi karena dibilang penurunan kesadaran, maka jawabnya yang diagnosis hiperglikemia. Maka contoh dari hiperglikemia itu contohnya adalah KAD atau ketoacidosis diabetes. Nah, apa bedanya KAD sama HS? Ini nanti ada versusnya sama HHS. Ada yang tahu? Nah, jadi kalau pada pasien anak-anak, ya, sering sekali itu dia DM diabetes mellitus tipe 1. Ya. Sedangkan pada dewasa diabetes mellitus tipe 2. Ya. Yang membedakannya adalah nanti ada lagi dibagi nanti. Jadi kalau DM tipe 1 nanti ada yang apa? Dia muncul ketika baru lahir. Ada yang muncul ketika dia udah remaja. Beda lagi namanya. Nanti ada mudi, ada lada. Sekarang nggak sampai ke sana. Tapi kalau mau belajar itu kita ada punya konsulen yang bernama Dr. Rudi Andi ya. Oke. Nomor 17, apakah interpretasi antropometri? Wah, ini abang mau responsi aja nih. Faras, apa jawabannya Faras? Oh, Farasnya enggak respon. Alka, apa Alka? Ya bang? Apa jawabannya hasil antropometrinya? Hmm, kurang min 2 SD. Apa jadi jawabannya? Underweight bener bang tuh bang. Benar ya. Mm-mm. Oke, kalau minus di bawah minus 3, Di bawah minus 3 itu wasted bang ya? gimana? Gak ada catatannya. Kita udah poli kan, udah sering kan di poli, udah sering di GD kan. Gimana interpretasinya? Kalau itu harus hafal deh, itu OSCE itu di luar kepala tuh. Kalau nggak bisa tuh kayak Dokter Eka itu luar biasa di intoleransinya. Jadi, Izin bang, severe malnutrition bang ya? hmm, Dokter Eka itu dia senang sekali mahasiswanya yang bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa juga. Tapi harus belajar, harus bisa ya. Tapi kalau udah ujian ya harus bisa lah ya. Ya ujian. Nah, jadi karena minus 2 ya. Apa tadi karena kalau menentukan hasil antropometri kita lihat dari terserah apa yang kita mau lihat ya, apakah BB per U, BB per PB. Ini kan BB per U yang tanyanya. Kalau di bawah minus 2 underweight atau severe underweight ya. Di bawah minus 3 baru severe ya. Wasted itu pada kasus yang mana? BB per
TB ya. Oke. Ini untuk TB kalau dia kurang dari -2 ya. Nah, ini kan tanyanya kan apa? DB per U kan? Baca lagi deh ya. Rawan sekali nih. Jadi kalian jawabnya wasted. Oke, nomor 18. Pemeriksaan penyakit apa yang pertama akan Anda lakukan? Ada pasien, keluhan penurunan berat badan 5 kilo, atau banyak minum, nah ada keluhan apa polidipsi, poliuri, polifagi, riwayat keluarga juga ada, obesitas dia nih. Terus apa yang kalian lakukan? Ya, ya. Ini kita curiganya DM nih. Oke ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan adik-adik? Ya Bang, random aja ya, random. Coba nomor 21. Isan ke Chief, Isan Chief. Apa jawaban Isan Chief? Nomor 21. Ya betul dong. Biar tinggi. Kenapa? Apa clue yang soal? Karena udah ada organomegaly. Takutnya itu udah terjadi kerusakan pada organnya dong. Oke, mantap ya. Organomegaly ya. Organ apa yang biasanya membesar? Isinya hepar ya dok ya. Iya, hepar ya, betul ya. Nah, ini nomor 22. Apa jawabannya? Bang ada bilang tadi. Jadi kalau pada kasus yang MCV, MCH rendah, maka bukan apa? Bukan anemia aplastik ya. Terus apa? Ini kan antara dua ya, antara thalassemia minor atau defisiensi besi ya. Kalau thalassemia kan namanya tadi apa? Kasnya transfusi. Dan kita kan disangkal nih. Terus dia ada cerita tentang keluarganya nggak? Ya dok. Kalian ini tujuannya jawabannya apa nih? Setelah mendengarkan yang abang jelaskan tadi. ADB dok. Sorry, nggak dengar. Defisiensi ADB besi. dok. Ya, defisiensi besi ya. Ini kita cepat aja ya. Nah, ini menarik juga soal ini. Nomor 23. Apakah yang dapati hasil pemeriksaan serologi? IgG, IgM. Yang akut yang mana? IgM IgM. apa IgG? Nggak tahu. Jadi kan kalau M aku dok. M ya. Jadi kalau abang dulu tuh, cara ingat abang tuh kalau M itu abang buat itu memori. Memori itu kan harusnya kan jangka panjang, sekunder kan. Tapi abang ini ketika dia memori berarti ini panjang. Berarti kebalikannya gitu. Cara orang kan beda-beda ya. Mungkin agak ribet cara abang, tapi intinya paham gitu ya. Jadi IgM positif itu berarti dia sedang mengalami atau akut. Nah, kebetulan ini IgM-nya negatif, berarti dia sedang tidak mengalami. Ya, hari ini dia nggak sakit gitu. Tapi pas kita lihat IgG positif. IgG itu berarti dia riwayat sebelumnya kebalikannya. Jadi ketika dia positif berarti dia pernah sakit. Artinya dia termasuk infeksi sekunder ya. Nih kalau abang buat kasus, abang ganti IgM positif, IgG positif. Apa artinya bintang? IgM, IgG positif. Apa tuh? Ya, maksudnya apa kira-kira apa tuh? Infeksi apa? Semuanya positif. Infeksi Gimana? infeksi sekunder.
Kalau positif itu artinya dia dulunya pernah kena, hari ini kena lagi. Ya, itu dikatakan IgM positif. Nah, jadi ketika kita nggak tahu gitu, berarti dia hari ini sedang sakit. Itu dia termasuk juga infeksi primer juga namanya. Ya. Oke. Kalau IgG itu tanda dia sudah pernah. Kalau IgG-nya negatif, IgM-nya positif, maka itu apa artinya, Sylvia? IgM-nya positif, IgG-nya negatif. Infeksi primer tapi dia lagi kena, dokter. Ya, lagi kena, ya, betul, betul. Ya. Terus dia dulunya nggak pernah kena, gitu ya. Gitu ya. Oke, Apgar ya. Abang lihat kemarin juga. Apgar itu kan ada berapa skornya ya? Berapa tuh total skor Apgar? Hmm? 10 dok. 10 ya. Kalau kurang namanya apa? Asphyxia ya. Asfixia. Oke. Itu sering tuh Apgar tanya tuh. Oke. Ini penunjang apa? Ini apa nih? Nah, ini ketika ada pasien nyeri sendi ya, terus rambut rontok, ini pikirkan SLE ya. Apa itu SLE? Lupus. Ya, ini hanya terjadi pada perempuan ya. Nah, jadi kupu-kupu dia. Logonya itu kupu-kupu. Lupus itu logonya kupu-kupu ya. Ya, anates ya. Nah, betul. Mana yang menarik ya? Coba penunjang. Ini. Perusahaan penunjang apa yang dilakukan? Pasien anak-anak usia 4 tahun, kejang, oke. Kejang seluruh tubuh, oke. Kesadaran pasien menurun, oke. Sebelumnya ada riwayat demam dan pilek sejak 3 hari lalu. Pada usia itu dilaporkan kesadaran somnolen terdapat teguk kuduk. Apa penunjangnya? Ingat ya, jawaban yang di sini belum tentu benar dan belum tentu salah. Nah, Abang mau tahu versi kalian. Bagaimana kalian cara memplanningkan pemeriksaan penunjang apa yang bagus? Gimana, Tari? Fatima Betari? Menurut Tari ini harusnya yang apa jawabannya? Kalau menurut Tari mungkin iya fungsi lumbal dok, karena kemungkinan dia ada riwayat demam, jadi mungkin ada infeksi sebelumnya dokter. Ya, betul ya. Jadi kalau infeksi itu nggak akan nampak dengan pemeriksaan MRI. Bisa nampak, bisa, kecuali kasus-kasus yang misalkan kayak apa encephalitis ya. Kalau ini kan bukan encephalitis ya, kaku kuduk. Kaku kuduk itu kan khas pada meningitis. Meningitis itu diagnosisnya. Kita jawabannya kalau mendiagnosis meningitis, kita bisa alat bantu dengan fungsi lumbal. Ya, untuk kita aspirasi, kita colok di sumsum tulang belakangnya, kita bawa ke lab ya. Kalau CT scan nampak nggak bang? CT scan nggak nampak apa-apa. Scan itu cuma menilai lapis per lapis lapisan otak ya. Nggak bisa nilai kumannya apa ya. EEG ini kapan diperiksa? Ada yang tahu? Kita pasien apa? Epilepsi, dok. Ya, epilepsi. Ada pertanyaan? Izin, dokter. Silakan. Untuk Silakan. yang fungsi lumbal tuh, dia indikasinya di anak umur berapa aja, dok? Atau bisa semua anak kita fungsi lumbal? Oh, fungsi lumbal ya. Fungsi lumbal itu pertama secara tujuannya kan untuk diagnostik ya, bukan untuk terapi ya. Kita ngambil sampelnya. Jadi untuk kasus-kasus ambil sampelnya itu untuk apa? Karena kan ada kemungkinan ini kan nggak selalu disebabkan oleh bakteri kan, bisa juga jamur kan, bisa mungkin parasit. Jadi itulah penting kita lakukan kultur ya, kultur LCS, liquid cerebro apa LCS itu apa? Cerebro spinal. Cerebrospinal, dok. Nah, jadi ketika LCS-nya kita analisis, apakah semua pasien bisa, dok? Kalau abang pikir bisa, ya.
Ya tentu untuk menentukan, karena kan untuk melakukan sampel itu butuh pasiennya kan harus tenang. Tentu kita kan harus ada join ataupun bantuan agar pasien itu terus tenang dengan diberikan obat penenang kan. Apakah bisa dengan konsul anestesi atau mungkin kita bisa berikan sedasi sendiri ya. Intinya pasien itu kita berikan obat tidur lah dan penenang sehingga kita mudah untuk mengambilnya. Tentu susah ya karena itu bayi ya. Susah apalagi kasus-kasus yang neonatus ya itu susah. Tapi ya bisa dicari. Nah, oke. Ini ada nomor 40 nih kebutuhan pas kali muncul. Soalnya di pernapasan harus diberikan oksigen tambahan. Berapa oksigen yang pasien diberikan nasal kanul? Nah, berapa nih oksigen yang diberikan? Nasal kanul itu clue-nya. Tiga ya, Dok. Berapa tiga? Nasal kanul itu kayak mana dia? Gini ya. Stop. Lalu gini, sungkup. 1, Dok ya. Oh, berarti belum terbayang ya? Itu harus terbayang karena itu lucu kalau nggak terbayang itu. Coba browsing. Nasal kanul itu kayak mana gambar? Sering juga tuh disuruh pasang sama PDS-nya. Ambil pasang nasal kanul, terbalik. Jadi lubang hidungnya tersongket. Dapat pola pojok aja. Udah kebayang nasal kanul kayak mana? Ada lubang dua kan? Ya. Jadi nasal kanul itu dia diberikan limitnya itu ada tuh nggak berapa? Nah, limitnya itu 1 hingga 4. Kita bang, juga menarik ini soalnya. Karena dua-duanya ada. Ya. Jadi ketika kalian mendapatkan nasal kanul itu ada lubang hidungnya di sini dua. Nah, ini lubang hidung dua ini masukkan ke lubang hidung pasien itu nasal kanul. Itu kalau kalian masukin 10 itu sakit kali itu oksigen yang masuk di situ. Makanya itu batasannya 1 hingga 4. Kamu nggak bisa milih ini yang mana yang benar ya. Karena ketiga-tiganya bisa jawab. Ya. Tapi kalau kita di stres nafas harus diulang beberapa kali, ya kita ambil nilai tertinggi aja ya. Teman-teman di stres ya. Ya, kita ambil angka tertinggi aja lah. C ya, kita ambil ya. Oke. Ini juga menarik 41. Proteinnya positif. Apalagi darahnya ada nggak? Nggak ada ya. Nah, terus ini kasus apa nih? SN, Dok. Iya, SM. Belum pernah mengalami tulisan sama pada 6 bulan lalu. Relapse, Dok. Iya, betul lah, relapse ya. Karena kambuh lagi. Oke. Nah, ini bisa juga nih, menarik juga nih. Banyak kali menarik kok. Vokal to general, Dok, epilepsi. Hah? Epilepsi vokal to general, Dok. Kenapa hasilnya? Jadi dia tuh awalnya kejangnya di satu sisi Ya, ke seluruh tubuh, Dok. pertama anak tersebut tidak demam kan? Tidak demam ya. Berarti bukan A, bukan B. Ya. Kalau kejang umum itu atau kejang general itu adalah
kejang yang dua sisi, ya, kiri dan kanan. Kalau vokal satu sisi, ya. Ya, vokal itu satu sisi, dia kejangnya kanan aja. Atau kakunya kanan aja, itu vokal, ya. Kalau dua-duanya itu umumnya. Nah, ini apa jawabannya nih? Oh, udah. Mana lagi ya? Yang menarik. Oke. Terus kalian tadi sedikit lagi ya, bahwa ada minta untuk tentang malnutrisi ya. Imunisasi udah tadi ya. Nampak ya? Notepad-nya nampak? Nampak dek? Nampak ya? Imunisasi udah ya. Malnutrisi yang tadi yang aku tanya sama si Alka tadi. Kalau ada pasien dia gizi buruk, terus tubuhnya bengkak, apa diagnosisnya? Kwashiorkor, Dok. Kwashiorkor ya. Kwashiorkor ya. Kalau nggak ada bengkak namanya? Marasmus. Oke, baik. Terus nomor 2, sindrom Down. Sindrom Down itu kebayang ya? Yang mana ya? Ibu wajah ya. Terus sindrom Down apalagi ya? Sindrom Down, karena mungkin dia sindrom Down, maka biasanya itu disertai sakit jantung, mikrosefali ya. Itu tuh klinis-klinis yang mungkin terjadi ya. Katanya IQ-nya menurun ya gitu-gitu ya. Oke, itu untuk sindrom Down. Plotting WHO. Nah, itu sebelum memplotting apa dulu yang kalian lakukan? Yang pertama menentukan usia apa? Usia pasiennya, Dok. Kalau misalkan ada nih anak lahirnya kurang bulan. Lahir usianya 32 minggu. Sekarang usianya itu 6 bulan. Anaknya itu 6 bulan sekarang usianya. Tapi dia prematur ya. Lahir 32 minggu. Pertanyaan abang, berapakah usia sekarang? Hmm? 5 bulan dok ya? Berapa? 5? Berapa? Iya kayaknya. Kok bisa dapat 5 dari mana dapatnya? Ada. Dari koreksi dok. Koreksi ya. 32 minggu tadi kan lahir kan? Dikurang berapa dia? 40 kan? Berapa nih? Iya, 40. 8 ya? Banggar ya? 2 bulan ya? Berarti si anak ini pas lahir aja udah minus dia umur. Orang umur kan selama ulang tahun kan dia minus loh. Kenapa bisa minus umurnya? Karena lahir lebih awal, prematur. Sehingga ke lahir yang lebih awal tadi kita kita hitung juga gitu. Kita anggap juga gitu. Makanya kita kurangi dengan angka prematur dia 2 bulan tadi. Karena Abang bilang tadi anak itu sekarang umurnya 6 bulan, tapi karena dia prematur dikurangi usia prematurnya. Usia prematurnya berapa? 2 bulan. Berarti umur sekarang berapa? 4 bulan, Dok. 4 bulan ya. 4 bulan. Sekali lagi ya. Mungkin si Alka mau tes lagi si Alka. Kemarin saya sampai goyang-goyang dandut ya. Oke ya, oke ya. Ini Alka nih ada anak nih. Lahir usia 36 minggu. Oke. Sekarang usianya itu
3 minggu. Berapa umurnya? Enggak. Sebulan dok. Sekarang umurnya itu sebulan 1 minggu. Sebulan 1 minggu. Umurnya sekarang 1 bulan 1 minggu. Lahir dengan usia kehamilan 36 minggu. Berapa? 36 kurang 1 40 bulan berapa? dok ya. 4 Kurang minggu dok. 4 minggu. 4 minggu sama dengan 1 berapa bulan? bulan. 1 Iya, bulan. kamu bilang anak tersebut umurnya berapa? 1 bulan 1 minggu. Nah, berarti umurnya sekarang harusnya 1 bulan. apa? Eh. 1 bulan 1 minggu dikurang 1 bulan sama dengan Enggak, 2 minggu seminggu ya. 1 minggu. Nah, jadi angka usia koreksi itu yang dipakai ya untuk plotting. Ya, itu aja. Itu amanah abang untuk soal sosial nanti kalau untuk plotting. Jangan sampai kan lupa menganggap dia prematur apa enggak. Dan jangan lama-lama di situ ya. Cepat ya. Oke. Terus nomor 4, perbedaan nefrotik nefrit juga tahu ya. Tahu. Apa bedanya kalau nefritik ada hematuri, Bang. iya, darahnya ya. Itu aja bedanya ya. Yang lain mungkin nanti tahu sama-sama ini. Kejang demam, sudah Bang bilang ya. Kejang demam itu ada simplex, ada kompleks. Harus salah satu aja ada misalkan dia kejang vokal lebih dari 15 menit, apalagi berulang, maka dia itu termasuk kompleks. Obatnya ada terlaksananya, ya, diazepam, supositoria, sup ya. 2 kali pengulangan, kalau nggak mampu baru ke rumah sakit diazepam ulang ya. Karena IP kalau nggak ada, lalu ke penicillin atau phenobarbital. SLE kriterianya cari di buku aja ya. SLE ya. Intinya rambutnya rontok-rontok, nyeri-nyeri sendi ya, fotofobia, takut dengan matahari ya. Oke, nomor 7, BAB berbuih. BAB ya. BAB berbuih. Kok bisa berbuih BAB? BAK kayaknya ya. Kalau BAB kalau BAB berbuih berarti diare ya. BAB berbuih. Oke, berbuih ya BAB bukan BAK nih. Nggak salah ketik kan. Jadi kan misalkan untuk BAB itu maka cari tahu berdarah apa enggak ya, berair apa enggak ya. Cucian beras apa enggak, itu aja ya. Untuk cucian beras penyebabnya siapa? Kolera. Shigella bang, kolera. Nah, Shigella itu disertai dengan Darah. Kalau juga ada darah tapi nggak demam, ada darah tapi tidak demam. Luka lambung bang, luka usus. Sepsi ya. Ya. Tapi demamnya subfebris, soalnya. Autoimun bisa bang. Sering minum sembarangan. Belum makan segala. Tifoid Shigella juga dia, jenis disentri Shigella. Lawannya apa? Disentri apa? Amoeba atau amoebiasis ya. Obatnya apa kalau amoeba? Metronidazole. Metronidazole. Itu anti apa namanya? Anti parasit. Anti mikroba. Anti mikroba. Maka anti inilah amoeba lah itu. Protozoa ya. Ya, anti parasit kan teman-teman. Oke. Cucian beras sudah. Kalau cucian beras. Terus bronkiolitis. Nah, bronkiolitis mungkin kalian tahu kortisi terbajar sering gitu ulang-ulang. Kalau bronkiolitis radang yang ada suara bronki dan wheezing ya, tapi lebih dominan wheezing ya. Dia demam, wheezing. Usianya kalau bronkiolitis itu di bawah berapa tahun? 2 tahun. 2. Ya, ini abang bawa skenario ya. Ada anak ya, demam, oke, batuk pilek dan sebagainya, ada rongki,
Benar. Oke, plus wheezing negatif. Apa diagnosis kalian? Oke, umur 1 tahun. Apa diagnosis kalian? Pneumonia, Dok. Oke, bagus. Tapi ada yang keliru. Ada yang mau koreksi? Tipis sama itu. Dok, kalau misalnya kalau bronkitis bisa dok? Kan dia Enggak. nggak bisa. Ada pneumonia ada betul. Apa jawabannya? Bronchopneumonia, Dok. Ya, bronchopneumonia. Oke. Kenapa nggak bronkiolitis tadi? Oke, bronkiolitis itu nanti kayak itu nanti di sana. Intinya, kenapa dia bronchopneumonia? Karena dia usianya di bawah 2 tahun. Kalau dia ada 2 tahun, itu dengan pneumonia. Izin dok, terus bedanya bronchopneumonia sama croup apa dok? Crop. Ya, Kalau crop itu dia batuk lebih ke ispar. Kalau ini pneumonia itu kan alveolis, alveolunya. Apa alveolus? tapi kan sama-sama bronki dok. Terus di pneumonia juga ada batuknya kan dok? Kalau crop itu pokoknya dia itu bukan di saluran nafas bawah. Ketika dia sudah menceritakan crop itu ada ke bronki, berarti itu udah ada pneumonia. Nah, ini literaturnya. Harus tahu. Pada tulisannya crop Ya, sana gitu ya sana. Ya. Menggonggong, nah itu khasnya kan. Siapa? Kan. Batuknya menggonggong. Oke ya, itu disampaikan. Nah, terus dia bukan bakteri ya, virus ya. Jadi banyak dokter. Nah, jadi nggak ada rongki-rongki itu nggak ada. Ya. Ketika ada, abang men-sharing apa ya? Abang ada nge-share apa nih? Belum ada nampak apa ya? Sorry. Abang nge-share bahan tadi. Nah, nampak nggak? Dan pada Jadi kalau crop itu dia batuk menggonggong, itu disebabkan oleh virus. Tidak ada hubungannya dia ini apa tadi ada rongki bang. Oke, kalau ada rongki berarti udah virusnya udah nyerang ke bawah. Kalau abang buat skenario lagi, ada rongki, ada wheezing usia 6 bulan. Diagnosisnya ada rongki, ada wheezing usia 6 bulan demam. Apa? Ada rongki, ada wheezing 6 bulan. Demam. Dari riwayat atopi nggak bang? Kalau udah pikir demam, berarti kalian pikirkan itu infeksi. Jadi bukan alergi. Jadi kalau kamu nanya atopi, bagus misalnya. Tapi maksudku pemborosan gitu. Ketika dia bilang demam, kemungkinan itu arahnya ke peradangan. Kita pikirkan Politik. peradangan. Sampai akhirnya bukan peradangan. Jadi itu bisa tepatnya. Kalau jawab soal ya. Jadi kalau kamu bertanya ke OC ya monggo. Jadi kalau jawab soal, cuma dikasih tahu clue-nya kayak gitu, maka dengan clue terbatas itu kamu harus pikirkan apa. Apa deh jawabannya? Saya tahu. Jawabannya adalah bronchiolitis. Ya, ada rongki, ada wheezing dan usianya 6 bulan. Oke, kalau mengerti lagi soalnya. Ada wheezing, tidak ada rongki. Ada wheezing, tidak ada rongki, usia 3 tahun. Diagnosisnya apa? Izin bang, pneumonia bang. Bronkiolitis. Bronkiolitis. Itu bukan bronkiolitis, dua-duanya ada. Rongki ada. Soal abang terakhir tadi, rongkinya nggak ada. Kok hanya wheezing toh.
Ada demam nggak, Dok? Nggak ada demam. Asma, dokter. Asma. Iya, Asma. asma ya. Oke, good ya. Oke, udah cukup ya. Kalau shock mungkin kita baca aja ya. Ada shock, ya, kehilangan darah ya. Baik itu kehilangan darah kayak DBD ataupun kehilangan darah karena kecelakaan ya. Atau mungkin shock sepsis ya karena infeksi, ataupun shock apa lagi, anafilaksis ya karena alergi obat misalkan atau alergi makanan. Floating CDC itu beda sama WHO ya, harus belajar ya. Kapan pakai CDC? Ketika usia berapa? Beda 5 tahun. 5 tahun, dokter. Udah bisa semua ya. Yang Thailand nggak ada join ya. Itu rawan tuh, bantu kawannya. Terus DBD udah tadi ya, DBD Grab itu kita bisa jawab gitu ya, hepatomegali, hepar, gitu. Terus ini resnya apa ya? Oh, ininya ya, apa siklusnya ya? Tertulis ini ya. Skill inform consent transfusi thalassemia. Nah, thalassemia itu harus transfusi terus, betul ya? Nah, kecuali dia thalassemia jenis minor. Terus thalassemia ini nggak boleh nikah dengan sesama thalassemia, anaknya pasti akan thalassemia. Karena kedua riskan ya. Terus thalassemia ini karena dia transfusi terus, dia harus minum obat apa namanya? Kelasi besi lah. Betul, mantap. Kelasi besi untuk menghancurkan zat besi yang mengendap dari transfusi darah yang diterimanya. Terus kepanjangan Apgar tuh harus tahu ya, Aperen, lagi PUS ya, Klimes, apalagi macam ya. Sedang demam muda yang mensusian nggak lengkap gitu. Lengkapin apa aja biasanya sekarang. Oke, jadi 8 juga. 10 ketel Down syndrome, WHO, perbedaannya genap, kontak sedikit. Nah, oke, DBD, ya, diare ada pertanyaan diare. Jadi udah menjelaskan dari kapan pakai zinc berapa, ketika zincnya itu usianya berapa, 10, ketika berapa usianya berapa, dapatnya 20, oralit ketikanya umurnya berapa, dapatnya 50 hingga 100 cc ya, udah menjelaskan tadi ya. Oke, bronchiolitis. Oke, udah semua ada menjelaskan. Ada pertanyaan? Zarul, ada pertanyaan Zarul? Izin dokter, untuk question ini ada buat resep juga dok. Kalau buat resep, boleh kita try sekarang. Trialnya. Jadi, cara trialnya kayak mana? Boleh kirim ke grup nanti ya. Kirim ke grup, tapi digabung jadi satu oleh Ihsan dalam bentuk PDF. Jadi nanti kalian kirim semua ke Ihsan atau terserah siapa Ihsan yang tunjuk. Nanti dari teman-temannya itu udah kirim gambar, terus gambar itu di PDF kan jadi satu dengan tulis ini kalian resep kalian yang soal yang abang buat sekarang. Boleh ya? Tapi sebelum buat resep itu abang ngajarin dulu. Oke? Oh, diam. Mana Darul? Gas Darul. Oh ya, Gimana dok? gas aja, Bang. Boleh. Masuk aja. Ini aku nampak share screen nggak? Nggak ya? Belum. Belum ya. Jadi sekarang tolong ada pasien ya. Apa ya? Uang, entah. Belum. Nah, ya. Nah, ini keluhannya ya. Terus tunjukkan dek nomor tata laksana. Ya. Nah, cara jawabnya DX atau jawabannya apa nih?
uang muntah apa namanya? Vomitus. Ya, observasi vomitus boleh. Apalagi, ya, ini sih apakah tanpa dehidrasi atau dehidrasi ya? Dehidrasi lah. Dehidrasi berat misalnya. Terus apa obatnya? FD ya, infus kan? Infus apa deh? Usia 2 tahun. Kalau untuk rehidrasi infus apa kita pakai? RL dok. Ya, betul. Berapa cc? 100 Kali berapa? kali berat badan 200. Berapa jadi? 200 dok. 200 cc ya. Selama rehidrasi itu berapa? Selama 4 jam. Ya kan? Oke. Terus obat muntahnya apa? Dan ya kan? Dan tetron. 2 miligram ya. Jam. Jam. Ini. Nah, gini ya. Oh, oke. Coba resepkan. Pertama tulis Tanya R dok. ya. Habis itu tulis apa lagi? Nama infusnya RL. Berapa kolom? Bahkan 2 gitu. Terus tulis apa? S Pro. Terus. Udah. Terus paraf ya. Terus R. Ondan sentron ya. Lagi. Ondan sentron sediaannya apa? Ampul apa vial? Tahu bedanya ampul dan vial? Kalau vial itu dia campur lagi sama air. Kalau apa? Ya, kalau ampul udah ada langsung sama airnya. Ondan sentron sediaannya apa deh? Coba cari di Google. Ondan sentron itu bentuknya ampul apa vial? Ampul dok. Ampul ya, karena dia dimasukin udah ada airnya kan. Tuh, kalau vial tuh dia cuma serbuk dia isinya, ditambahkan air kuades ya. Apa tadi ampul nomor misalkan kita kasih dia 1. Terus bersih lagi air omeprazol 5 miligram. Omeprazol apa? Ampul juga. Apa vial? Omeprazol apa? Hmm? Ada dua-dua nih dok. Ya, dua-dua ya. Tergantung nggak ada yang salah ya, tinggal pilih kita ya. Terus terakhir obat zinc. Zinc itu kan dia oral kan, PO kan per oral. Jadi zinc berapa terus ini 20 gram. Up, terus apa kasih 10 ya. Oke, terus apa ya? Sekali sehari ya. 10 jadi tahap 1. Kalau kali kasih 2 kali, 2 kali sehari berarti gimana cara tulisnya?
S2 DD tahap 1. Kalau diberikannya sekali minum 2 tablet. Satu DD tahap 2. Ya, 1 DD tahap 2 ya. Kalau sekali minum 2 tablet. Izin dokter. Silakan. Dok, ini kan pasiennya mual, dok. Tapi kenapa ya dikasih ondansetron sama omeprazol? Dua-duanya, dok. Nggak satu aja. Oh, oke, bagus pertanyaannya. Jadi untuk omeprazol atau untuk ini, omeprazol itu kan jenis TPI ya. TPI itu kan sifatnya apa dia? Apakah sama dengan ondan? Beda. Beda golongan obat. Jadi beda tujuan. Kalau omeprazol itu dia mengurangi produksi asam lambung gitu lah. Secara farmakologisnya. Secara farmakokinetiknya itu mengurangi produksi asam lambung. Sedangkan ondansetron itu menghambat reseptor pusat muntah. Jadi sehingga dengan secara otomatis ketika dihambat pusat muntah ya di CMZ chemical ya gitulah tadi trigger zone di sini lah di otak kita dihambat sama dia sehingga nggak muntah lagi. Jadi beda kan kerjanya. Dan satu dia menghambat muntah, satu lagi mengurangi asam lambung, ini berbeda. Gitu kan. Ada lagi? Nah, ini kan yang injeksi ada perlu tahu sediaannya juga nggak? Berapa mili per miligram per mililiter itu? Boleh, karena kan sebetulnya kan eh, kita meresepkan dan resep obat itu kan tidak untuk pasien kan. Artinya kan dia harus resep itu yang kita untuk pasien itu kan obatnya ketika obat tulang obat oral. Tapi kalau obat injeksi kan nggak mungkin dia suntik sendiri. Tentu yang dia berikan lagi kepada orang yang menyuntikkan baik itu si perawat ataupun dokter. Nah, perawat atau dokter dia harus melihat ini berapa miligram gitu. Sebenarnya yang tulisan 1 miligram ini itu bukan yang kita butuhkan, yang kita berikan, tapi adalah sediaannya berapa. Misalkan omeprazol itu satu ampul itu dia misalkan 20 miligram, nanti kita tulis itu omeprazol 20 miligram. Ya. Oke, sudah selesai. Ini contoh kasus untuk komitus. Ya, untuk komitus. Sekarang kita ganti skenario-nya untuk kasus DBD ya. DBD. Ada pasien ya maksudnya dengan DBD, kita terapi dia dengan terapi RL ya. L 500 cc ya. Kita buatnya 500 cc satu kolok dalam 1 jam. Ya, 500 cc dalam 1 jam, anaknya udah 15 tahun ya. 500 cc dalam 15 jam, terus kalian mau berikan paracetamol sama paracetamol injeksi ya. Paracetamol injeksi. Jangan paracetamol, metamizol. Metamizol 500 miligram. Tulis saja ya. Pertama kalian berikan apa tadi? L 500 cc per 500 cc selama 1 jam. Terus IP metamizol. Kapan kita berikan metamizol ketika fungsi hatinya itu aman ya, buruk ya. Kalau fungsi hatinya meningkat maka jangan berikan paracetamol. Panjang misalkan, terus omeprazol misalkan mau memberikan ini. Tambah apa ya? Siapa ya? Jangan ada oral speed. Siapa ya? Batuk pilek lah cepat ya. Ini seperti gini guys. Alergi. Alergi berapa dosisnya? Apa tidak ada?
5 miligram. 25 10 ya, tabel 10 miligram. Oke, silakan resepkan yang atas. Oke. Dan screenshot ya dulu, screenshot ya. Saya kerjain terus ya. Oke, untuk hari ini sudah selesai. Selamat istirahat. Semoga ada banyak manfaatnya. Nanti silakan kasih tahu pisan ya untuk latihan aja lah. Ya. Nah, jadi biar di grup nggak ramai kali kirim-kirim file-file gambar-gambarnya. Jadi kasih pisan untuk kan. Ya, oke. Sudah pada tulis, ketik bisa di HP, bisa di kertas, foto boleh. Kasih waktu 1 menit ya. Tulis resep kan apa nggak minta nama-nama pasien kan, nggak bisa tanggal-tanggal ruangannya nggak bisa. Cuma minta tulis resep ini aja. 1 menit ya. Kita tunggu selesai 1 menit lagi. Kirim tulisan semuanya. Ada berapa orang ngumpul San? Belum ada dok. Ya, tunggu lagi ya. Udah San? Oke ya. Kalau udah ada berapa orang kirim San? Baru 1 dok. Abang tunggu ya sampai 12.20 San PDF kan, San kirim seadanya aja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, sebelum kita padai, kita apa? Kirim bukti dulu ya bahwa kita sudah ikut Zoom.